Perkenalkan, nama saya Rika Demesya Putri, NPM 825200110. Di sini saya akan menjelaskan tentang video penjelasan statik abstrak dan interface. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang static variables. Apa itu static variables? Variables yang di-share oleh semua objek dalam satu kelas. Variabel statik di Java adalah variabel yang termasuk dalam kelas dan inisialisasi hanya sekali pada awal eksekusi. Ini adalah variabel yang dimiliki oleh kelas dan bukan untuk objek instance. Variabel-variabel ini akan diinisialisasi terlebih dahulu sebelum inisialisasi variabel instan atau instan apapun. Seperti namanya, statik yang artinya statis, tidak berubah-ubah. Variabel ini digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel yang nilainya statis dan tidak berubah-ubah secara dinamis, biasanya digunakan sebagai konstanta. Selain itu, jenis variabel ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan jenis variabel yang lainnya. Seperti berikut ini. Statis variabel ini akan dibuat ketika program berjalan dan akan dibersihkan ketika program ini berhenti. Statis variabel dapat diakses menggunakan nama kelas ataupun tidak. Statis variabel memiliki default value. Default value dari statis variabel apabila tipe data yang digunakan number adalah 0. Default value dari statis variabel apabila tipe data yang digunakan boolean adalah false. Ada 3 yang perlu diketahui dalam inisialisasi variabel statik, yaitu variabel statik akan diinisialisasikan ketika kelas di load. Variabel statis dalam suatu kelas diinisialisasi sebelum objek apapun dari kelas tersebut yang dibuat. Variabel statis dalam suatu kelas diinisialisasi sebelum metode statik ataupun dalam kelas. Ya, di sini saya ada contoh variabel statik. Contoh variabel statik: public class demo static, deklarasi statik variabel privat statik string nama privat statik int daya public static void main string inisialisasi variabel nama dan daya menampilkan daya lampu, namanya bohlam, dayanya 4, sistem out print, nama lampu. Kode program ini artinya mendeklarasikan kelas demo statik yang di dalamnya juga dideklarasikan statik variabel. Bila kode diagram dieksekusi, keluarnya yang dihasilkan yaitu nama bohlam daya 4. Keluarnya adalah nama lampu bohlam, daya tahan lampunya 4 bulan. Kode diagram di atas proses inisialisasi dan pemanggilan variabel tanpa melibatkan objek
hasil instansiasi kelas demo statik. Hal terjadi karena mendeklarasikan variabel dengan menambahkan keyword statik. Maka variabel ini menjadi kelas demo statik itu tersendiri, sehingga proses inisialisasi dan panggilannya tanpa melibatkan objek langsung menggunakan nama variabel dapat dilakukan setelah memahami non-static variables. Variabel instan adalah variabel non-statik yang dideklarasikan dalam kelas di luar dari metode, konstruktor, ataupun blok apapun. Semua jenis variabel yang dideklarasikan di dalam suatu kelas, maka variabel ini dapat diciptakan ketika objek dari kelas diciptakan atau dihancurkan, destroy. Ketika objek tersebut juga telah hancur, destroyed. Variabel ciri-ciri variabel non-statis. Variabel intens dideklarasikan di dalam kelas tetapi di luar metode. Konstruktor ataupun objek dibuat tempat untuk setiap variabel intens disiapkan dalam memori. Variabel intens dibuat saat sebuah objek dibuat dengan kata kunci new. Instance membutuhkan akses spesifik untuk dapat mengakses nilai variabel tersebut. Jika tidak dispesifikasikan menggunakan spesifikasi apapun, maka nilai default dari variabel intens yang akan digunakan pada program memiliki ciri-ciri tersebut, itu variabel non-statis, yaitu variabel intens dideklarasikan di dalam kelas tetapi di luar metode, konstruktor, atau blok. Saat sebuah objek dibuat tempat untuk setiap variabel intens dipersiapkan dalam memori. Variabel instance dibuat saat sebuah objek dibuat dengan kata kunci new dan dihapus saat objek tersebut dihapus. Variabel instance dapat dideklarasikan dalam kelas sebelum atau sesudah penggunaan. Modifier akses dapat digunakan oleh semua metode, konstruktor, dan blok di dalam kelas. Variabel intens memiliki nilai default untuk tipe numerik 0, untuk boolean false, dan untuk referensi objek adalah null. Perbedaan statik versus non-statik. 1. Pada variabel intens, setiap objek akan memiliki nilai duplikatnya masing-masing dari variabel intens. Tetapi pada variabel statik hanya ada satu nilai duplikat per kelas, terdapat dari seberapa banyak nilai objek yang diciptakan pada variabel statik tersebut. 2. Perubahan pada variabel instance menggunakan objek yang nilainya tidak akan tercerminkan pada objek lain pada variabel instance. Sedangkan pada variabel statik, perubahan akan tercermin pada objek yang lain sebagai nilai umum dari variabel statik
statik pada sebuah objek atau kelas. 3. Variabel intens dapat diakses melalui referensi objek, sedangkan variabel statik dapat diakses secara langsung menggunakan class name. 4. Sintaks untuk variabel statik dan variabel intens adalah sebagai berikut. Kuncinya mengakses statisnya. Variabel statis dapat diakses oleh anggota statis serta fungsi anggota non-statis. Non-statisnya, variabel non-statis tidak dapat diakses oleh fungsi anggota statis. Membagikan statisnya, variabel statis bertindak sebagai variabel global dan dibagi di antara semua objek kelas. Non-statiknya, variabel non-statik khusus untuk objek instan tempat mereka dibuat. Kunci alokasi memori statisnya, variabel statis menempati lebih sedikit ruang dan alokasi memori terjadi sekali. Non-statiknya, variabel non-statis dapat menempati lebih banyak ruang. Alokasi memori dapat terjadi pada saat runtime. Kata kuncinya, variabel statis dideklarasikan menggunakan kata kunci statis. Variabel normal tidak diharuskan memiliki kata kunci khusus. Sekarang ke metode. Apa sih yang dimaksud dengan metode statik? Metode yang dapat digunakan tanpa harus membuat objek dari kelas. Metode statik dapat dipanggil tanpa harus membuat objek atau intens dari kelas. Metode statik merupakan suatu sifat yang bisa kita gunakan pada variabel atau metode. Jika kita menggunakan statis pada sebuah variabel atau metode, untuk memanggilnya kita tidak perlu menginstalisasi suatu kelas. Maksudnya, kita tidak perlu membuat sebuah objek dari kelas. Metode statik hanya dapat mengakses data statis. Ini adalah metode yang termasuk dalam kelas dan bukan milik objek instance. Metode statik hanya dapat mengakses data statik, itu tidak dapat mengakses data non-statik, yaitu variabel instan. Membuat metode pada Java. Metode yang harus dideklarasikan di dalam kelas ini didefinisikan dengan nama metode diikuti dengan tanda kurung seperti ini. Java menyediakan beberapa metode yang telah digunakan sebelumnya seperti sistem outprint, tetapi Anda juga membuat metode Anda sendiri untuk melakukan tindakan tertentu. Tipe-tipe metode apa sih? Tipe metode ada 2 di Java, yaitu predefinite method sama user definite method. Jadi ini adalah contoh bentuk umum dari metode statik itu static void nama metode statik, terus dapat dipanggil dengan menuliskan nama kelas dot nama metode statik. Di sini saya akan menjelaskan yang public class tes buah. Jadi ada public class tes buah, public statis void main string, terus ada system outprint,
sebelum objek dibuat. Terus ada sistem outprint, jumlah objek sekarang adalah terus membuat objek pertama buah pertama new buah. Terus sistem outprint setelah membuat objek buah 1, sistem terus ada sistem outprint nama buah 1 adalah buah 1 get nama buah. Terus ada nama jumlah objek sekarang adalah buahnya 1 jumlah, membuat objek kedua. Terus buah kedua nama buah saya namanya buah mangga, memodifikasikan nama buah itu, nama buah pertama itu jeruk. Sistem outprintnya adalah membuat objek buah, modifikasi nama buah. Sistem nama buah. Jadi outputnya itu sebelum objek dibuat, jumlah objek sekarang adalah 0. Setelah membuat objek buah 1, nama buah 1 adalah apel dan jumlah yang sekarang adalah 1. Setelah membuat objek buah 2 dan memodifikasi 2, nama buah 1 adalah jeruk dan jumlah objek sekarang adalah 2. Kan tadi 1, sini 2. Terus nama buah yang kedua adalah mangga. Nama buah mangga dan jumlah objeknya sekarang adalah 2. Bahwa metode intensi itu get nama buah dan variabel intensnya itu nama milik objek dan hanya dapat digunakan setelah objek dibuat. Nilai dari variabel ini disimpan dan memori terpisah untuk masing-masing objek dan diakses melalui variabel referensi objek. Oleh karena itu, objek buah 1 dan objek buah 2 dapat memiliki nama yang berbeda. Sedangkan metode statik get jumlah objek dan variabel statik dihitung dapat diakses dari variabel referensi objek ataupun nama kelasnya. Variabel statik ini memiliki nilai disimpan dari memori umum yang sama, maka nilai variabel jumlah adalah 1 ketika objek buah 1 dibuat dan dinilai menjadi 2 ketika objek nama buah kedua dibuat. Sekarang kita membahas non-static methods. Apa itu non-static methods? Metode non-static adalah metode yang dikaitkan dengan objek di kelas. Oleh karena itu, metode non-static disebut menggunakan objek kelas, di mana metode tersebut didefinisikan. Metode non-statik dapat mengakses anggota non-statik serta anggota statis kelas. Dalam banyak bahasa berorientasi objek seperti C++, C atau Java, saat metode non-statik dipanggil, objek yang dipanggil metode tersebut akan diteruskan sebagai argumen implisit, yaitu referensi ini. Jadi di dalam metode kata kunci ini dapat digunakan untuk merujuk ke objek yang disebut metode tersebut. Berikut ini adalah contoh. Yang kedua adalah abstract class. Abstract class merupakan sebuah kelas yang dideklarasikan dengan menambahkan keyword abstract dengan mendeklarasikan. Dalam deklarasinya, abstract class ini didefinisikan abstrak metodenya juga dapat
dapat tidak dideklarasikan abstrak metodenya. Selain itu, untuk abstrak class ini tidak dapat diinstalasi, akan tetapi dapat di-inherit oleh subclass-nya, seperti contoh sederhana berikut ini. Public abstract class hewan, atau seperti berikut ini, menginginkan terhadap abstrak metode di dalamnya. Public abstract class hewan, abstract void set nama, abstract void set makanan. Apa itu abstract class pada Java? Abstraction adalah proses untuk menyembunyikan detail implementasi dari user, sehingga hanya sisa fungsional saja yang tampil, atau dengan kata lain, user akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek, namun user tidak akan mengetahui bagaimana objek ini melakukannya. Kapan abstract class digunakan pada Java sih? Object class Java adalah kelas abstrak digunakan untuk membuat sebuah kelas yang memiliki metode yang belum jelas implementasinya. Apa syarat sebuah kelas dinamakan abstrak? 1. Syarat-syarat abstrak kelas. Jika sebuah kelas memiliki metode abstrak, maka kelas itu harus menjadi kelas abstrak. Jika sebuah kelas abstrak diturunkan menjadi kelas konkret, maka sebuah metode abstrak dari kelas abstrak harusnya ditulis ulang atau dibuat ulang di kelas konkretnya dan diberi detail metodenya. Mengapa harus pakai kelas abstrak? Kelas abstrak memang belum bisa digunakan secara langsung. Karena itu, agar kelas abstrak dapat digunakan, maka ia harus dibuat dengan konkretnya. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasinya dengan metodenya yang masih abstrak. Contohnya, ini contoh membuat kelas abstrak. Membuat kelas abstrak itu saya membuat kelas abstrak sepeda, kelas void jalan, mendeklarasikan metode abstrak, membuat kelas turunan subclass, terus public class motor, dan extend sepeda, void jalan, sistem outbrain berjalan dengan aman, public class main, public statis void main, string ride, sepeda, new motor, menginstalasikan objek S untuk menjalankan metode abstrak dengan cara memanggil kelas abstrak, lalu diakhiri dengan kelas turunan S jalan. Nih S-nya S jalan. S jalan memanggil metode abstrak. Terakhir, yang ketiga, interface. Interface dia bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan objek sebuah kelas. Interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunan. Di dalam interface, deklarasinya variabel memiliki atribut final, sehingga bersifat absolut. Keyword final inilah yang menjadi keunikan sendiri bagi interface, bahwa output dari bagian interface berupa final yang tidak digantikan pada saat implementasikan kecuali override. Keuntungan membuat interface apa sih? Keuntungannya membuat interface sendiri adalah menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk, yaitu extends, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebagainya pada interface dapat diimplementasikan lebih dari satu. Ciri-ciri interface adalah interface tidak dapat diinstalisasi, tidak dapat konstruktor, dan semua metode interface adalah abstrak. Jadi itu beda sama tadi
metode statik. Kalau metode statik tuh dia bisa berkontributor, bisa instalasi, dan kalau interface sendiri itu tidak bisa interface karena dia abstrak gitu. Mengapa menggunakan interface di Java? Ada 3 alasannya. Ini digunakan untuk mencapai abstraction. Dengan interface kami dapat mendukung fungsional of multiply. Hal ini dapat digunakan untuk excessive loss complaint. Bagaimana cara mendeklarasikan interface? Sebuah interface dideklarasikan dengan menggunakan kata keyboard interface. Ini memberikan total abstraction, berarti sebuah metode dalam interface dideklarasikan dengan empty body dan sebuah bidang bersifat public, static, dan final. Secara default, kelas yang mengimplementasikan interface harus mengimplementasikan semua metode yang berdasarkan dalam interface. Tujuan interface apa? Tujuannya adalah interface adalah menerapkan teknik polimorfisme pada Java. Jadi kelas turunan dapat bebas mengubah karakteristik yang ada. Analoginya seperti ini. Jadi misalnya kita ada sebuah perusahaan yang sedang merekrut pekerjaan worker yang dibutuhkan harus memiliki spesialis di bidangnya seperti akuntan, humas, petugas kebersihan, dan lain-lain. Nah, itu pekerjaan worker sendiri tidak didefinisikan secara mandiri, namun diimplementasikan oleh spesialis pekerjaannya. Selain interface blueprint, interface juga menggunakan keyword implement untuk mengimplementasikan pada kelas turunan. Interface hanya dapat memiliki abstrak pada metodenya. Interface dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface dari kelas turunannya. Interface hanya dapat memiliki final ataupun statik pada metode dan variabel. Interface tidak dapat menginstance abstrak kelas, tapi dapat menginstance interface lain. Dalam interface tidak dapat menggunakan kontributor main, method, dan body interface. Sekarang contoh interface pabrik, static final string provinsi Jakarta Barat, public void stick nama baru, stick void set nama, string nama baru, public string get nama, public string get alamat, terus kelas pabrik sepatu imples pabrik, string nama alamat, public spring alamat baru, nama baru, alamat baru, public void set nama, string nama baru, public void set nama, alamat baru, alamat baru, public string get nama, public string get nama, turn alamat, public turn provinsi, public string retro nama alamat provinsi public static void nama, string test. Nanti di run jadinya kayak gini, informasi perusahaan, nama, alamat, provinsi. Intinya programnya ini adalah menggunakan interface. Kelas pabrik baru menggunakan interface pabrik. Jadi ini tuh menggunakan interface pabrik dengan menggunakan keyword implement. Program ini menggunakan interface sebagai induknya dan membedakan dengan kelas yang
Induknya yaitu interface hanya mendeklarasikan metode-metodenya saja. Bentuknya blueprint. Baru metode tersebut akan diimplementasikan oleh kelas-kelas tersebut. Mengimplementasikan interface tersebut dengan kata lain interface hanya mendeklarasikan metode-metode tanpa tubuhnya hanya merancang dan dapat mengimplementasikan sifat-sifat umumnya pada kelas-kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini ada daftar pustaka yang saya cari. Terima kasih.